guys, welcome back my YouTube channel. Kembali sama aku, Yumi Febrianti di channel yang terkece terbaik terbobrok. Sebelumnya guys, aku minta maaf banget sama kalian karena aku jarang nonton, karena banyak banget yang nanyain aku, "Kak, kapan ngonten? Kapan ngonten?" Maaf banget ya buat kalian semua karena aku jarang banget nonton. Malah udah berapa bulan ya? Udah lama banget ya. Karena tuh kan aku tuh SMK, jadi aku tuh diwajibkan buat prakerin. Yang nggak tahu prakerin dia tuh kayak tes buat kerja gitu, ngerasain rasanya kerja gitu loh, jadi tes lapangan gitu. Nah jadi karena aku prakerinnya nggak di habitatku, aku prakerinnya di Sengatta dan aku ngekos, jadi aku tuh harus fokus sama prakerinku dulu, walaupun ini aku masih di kosan ya, jadi harus fokus walaupun disuruh fokus ya gimana ya, kayak pengen banget ngonten, pengen banget ngoceh gitu lah. Jadi ya hari ini aku ngonten. Oke guys, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau suka video ini like dan share ke teman-teman kalian. Oke? Oke guys, sesuai judul di bawah pasti kalian sudah tahu kan aku mau buat konten apa. Aku mau buat konten membahas tentang pembunuhan dan mutilasi yang belum terpecahkan sampai sekarang. Kan itu kayak, hah, kemana polisinya gitu kan, jadi kan pasti mikir. Jadi siapa tahu dari antara kalian ada yang bisa pecahkan kasus ini kan the best gitu. Jadi kita mulai aja ya. Ini adalah kasus pembunuhan seorang wanita yang bernama Elizabeth Short. Dia dikenal itu Black Dahlia. Semenjak kematiannya ini dia tuh dikenal dengan Black Dahlia. Umurnya itu 22 tahun, dia tinggal di Landmark Park, Los Angeles kalau nggak salah ya. Dia juga bekerja di kayak pemain Hollywood gitu, pemain kayak film-film besar gitu kan, kalian tahu kan gitu. Kenapa dia disebut Black Dahlia? Kata Black itu diambil dari yang pertama, rambutnya itu hitam pekat dan dia itu suka banget pakai baju warna hitam. Sedangkan kata Dahlia itu diambil dari kata dia itu suka banget kayak pakai bunga dahlia itu di rambutnya dia kayak buat hiasan atau apapun itu, kurang tahu juga. Nah, jadi kejadiannya itu pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 15 Januari. Mayatnya itu ditemukan oleh warga setempat dan anaknya yang lagi jalan-jalan di jalan gitu kayak jalan-jalan santai. Nah, mayatnya itu ditemukan di trotoar tanpa memakai busana. Awalnya rakyat setempat itu, orang itu mikirnya dia tuh cuman kayak, wah ini cewek lagi mabuk gitu, jadi dia tuh kayak mau bangunin atau bantuin gitu. Dan alangkah terkejutnya mereka saat mereka lihat kalau si Black Dahlia ini sudah gak bernyawa. Kenapa? Padahal kan dia belum megang tuh. Dia tuh lihat badannya Black Dahlia itu dipotong jadi dua, rapi banget, dan mukanya tuh dirusak. Oh my god banget gak sih, dia sama anaknya lagi jalan-jalan santai dan ketemu mayat yang udah dipotong jadi dua. Crazy banget gak sih? Creepy banget, oh my god. Dan yang lebih anehnya ini, gak ada darah setetes pun. Dia gak ada lihat darah. Kemudian dia panggil lah polisi, dan akhirnya polisi, FBI, dan wartawan datang ke TKP. Dan FBI ini dan wartawan ini saking ini sadis banget ya, mereka melabelkan kejadian ini sebagai kasus pembunuhan tersadis dan terkejam pada masa itu. Polisi itu berusaha banget buat nyari titik terang dalam pemecahan kasus ini, dan hasil otopsi pun keluar, dan mereka itu berharap otopsi ini bisa membawa mereka ke pelaku pembunuhan ini. Dan hasil otopsinya adalah yang pertama, adanya tindakan kekerasan yang ditemukan dalam mayat Dahlia ini. Dahlia aja lah ya kita sebut ya, mayat Black Dahlia ini. Yang pertama itu adanya kayak bekas ikatan
tali di kaki dan tangannya. Kalian tahu kan kalau kita ngikat tali terlalu kencang terus ada bekasnya kan. Nah kayak gitu. Dan yang kedua, dia itu ada kayak benjolan di kepalanya, mungkin habis kayak dipukul sama benda tajam gitu, benda tumpul gitu. Dan yang ketiga, mayatnya itu dimutilasi setelah dia mati. Setelah dia meninggal. Kemungkinan 10 jam sebelum mayatnya ditemukan. Dan yang keempat, nggak ada sama sekali kayak pemerkosaan, karena pasti kalian mikirnya dia kayak dia itu diperkosa karena ditelanjangin kan. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Anehnya, ini anehnya, tidak ada, yang aku bilang tadi, tidak ada darah tetes pun di mayatnya Dahlia, di Black Dahlia ini nggak ada. Dan anehnya lagi, potongan badannya itu rapi banget, kayak anatomi manusia banget. Dan polisi itu mencurigai yang potong ini tuh ada sangkut pautnya dengan medis, kayak dia tuh tahu banget tentang medis gitu. Mungkin kan perawat atau dokter atau apa kan, profesor kah atau apa mungkin kan. Dia soalnya rapi banget gitu. Dan sepertinya mayatnya itu tuh dicuci bersih, kayak mau hapus jejaknya itu, baru dibuang ke TKP. Polisi dan FBI itu bingung banget gak sih? Ini gak ada sama sekali titik terangnya buat mereka tuh, buat apa sih, siapa sih pelakunya gitu kan, siapa sih? Nah akhirnya beberapa hari kemudian mereka dapat paket, itu surat, kepolisian terdekat itu dapat paket surat gitu. Dan itu dari pelakunya dong. Tapi di situ tuh nggak ada alamat, nggak ada, pokoknya nggak ada banget kayak siapa yang ngirim tuh. Nah, dan di dalam surat itu mereka itu nggak tulis tangan gitu atau diketik atau apakah gitu, nggak ada. Mereka tuh malahan kayak apa ya, kayak koran gitu. Itu kata-katanya tuh dipotong baru disusun rapi gitu kan. Cerdik banget gak sih? Kalau surat-surat itu setahu aku namanya pesan kaleng ya, pesan surat kaleng gitu kan, enggak sih kalau aku benar ya. Dan surat-surat itu juga di dalamnya itu ada barang-barang Elizabeth Short. Oh my god. Dan itu pelakunya juga kayak bilang sebelumnya kayak gini. Dia itu bilang gini, ini adalah barang-barang Elizabeth Short yang sebelumnya ada di tasnya. Creepy banget gak sih? Dia ngirimin ke polisi barang-barangnya Elizabeth Short. Ngapain coba? Kan nanti kalau ketahuan gimana? Ya kan? Dan, nah yang anehnya lagi dan pintarnya lagi, itu tuh bau bensin. Jadi kayak mungkin dia tuh ngilangin sidik jarinya tuh pakai bensin sih. Pintar banget kan? Dia nggak mau ketahuan dong. Siapa coba maling yang mau ketahuan? Karena semakin mereka nih FBI dan kepolisian semakin bekerja keras untuk nemuin siapa pelakunya, siapa. Dan wartawan tuh selalu tanya, selalu kayak, mana nih kepolisian, kok belum ada titik terangnya siapa pelakunya. kayak gitu. Jadi kepolisian tuh sangat terdesak hingga 200 orang itu integrasi itulah pokoknya. ya kalian tau lah, itu 200 orang dan mereka banyaknya itu dites kayak kejujuran gitu, tapi hasilnya tetap nihil, nggak ada titik terangnya, nggak ada kecurigaannya. Menurut kalian apa sih? Menurut kalian siapa pembunuhnya? Oke, kita langsung masuk ke spekulasi. Spekulasi pertama, kepolisian mencurigakan bahwa ada seseorang yang mengajak Black Dahlia untuk berhubungan intim, tapi karena Dahlia hamil, jadi dia nggak mau dan akhirnya dia dibunuh. Tapi autopsi itu kan bilang bahwa nggak ada sama sekali kayak tindakan buat pemerkosaan tuh nggak ada, dan Dahlia di situ nggak hamil dan dia belum pernah hamil, jadi nggak mungkin. No. Yang kedua, pada tahun 2017 seorang penulis menuliskan bahwa Lily Dulian adalah pembunuhnya, seorang bull boy.
Bellboy. Bellboy. Seorang pembunuhnya, dia itu pernah dipenjara namun dibebaskan oleh kepolisian. Nah, yang penulis ini mencurigakan bahwa salah satu sersan di situ penyelidikan, dia itu sengaja buat kayak menyembunyikan pelakunya. Karena apa? Karena sersan ini seorang korup. Dan si pembunuhnya ini yang ditulis sama penulis ini, yang penulisnya ada judulnya Black Dahlia, dia ini bilang kalau si sersan ini yang menyembunyikan kebenarannya, dan itu tuh banyak dipercaya oleh wartawan sama masyarakat. Dan pertanyaan aku tuh, dari mana dia tahu? Kok dia tahu? Begitu. Kemudian nama sersannya Finis Brown. Dia itu dekat sama si pelaku, si Delian Allah itu loh, sudah pokoknya itu dia dekat sama itu. Dan mungkin karena dia disuap atau apakah itu, jadinya dia kayak menyembunyikan pelaku. Yang ketiga, masyarakat ada yang bilang kalau Dahlia ini mempunyai saingan di Bollywood karena kan dia Bollywood, ya kan? Mukanya juga cantik, rambutnya hitam pekat, bodinya kan? Jadi dia kemungkinan itu besar bakal tenar di Bollywood. Dia cantik cuy, dia good looking. Jadi kemungkinan ada saingannya yang gak suka sama Dahlia ini, dan akhirnya dia berniat untuk Dahlia. Kan bisa jadi. Oke, itu kemungkinan. Ada juga yang bilang bahwa ada mungkin psikopat. Kalian kan tahu psikopat? Tahu kan? Kadang psikopat itu tanpa alasan apapun dia berbuat dan memilih orang yang acak. Bisa jadi psikopat itu cuma namanya juga psikopat. Dia tuh senang melakukan hal-hal sesuatu kayak gitu. Ya, mutilasi lah, penculikan lah, penyiksaan lah, apalah, dia suka. Jadi bisa jadi itu adalah ulah psikopat. Itulah pendapat dari banyak pihak. Menurut kalian mana yang lebih masuk akal? Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa kalau kalian suka, like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian, oke guys? Dan kalau kalian suka juga sama cerita-cerita kayak gini nih, kalian bisa kasih tahu. Oke? Dan menurut aku sih yang kayak kemungkinan tuh kayak ya yang kayak penulis, bisa jadi si penulis itu benar kalau sersan ini dibayar oleh uang untuk menutupi si ini. Siapa tahu kan si dia ini banyak uangnya kan, jadi dia ditutup-tutupi. Taulah orang kaya itu bisa apa aja guys, tapi nggak tahu, biasanya begitu. Dan bisa juga yang kayak menurut aku lebih setuju yang kayak dia punya saingan juga. Bisa jadi loh dia punya saingan, habis itu saingannya gak suka sama dia, jadi dibunuh kan, begitu. Dan juga bisa jadi psikopat. Menurutku sih lebih nyambung kayak psikopat gitu. Kalau dia misalkan cuman saingan doang kan, ngapain coba dikirim-kirimin kayak benda-bendanya si Black Dahlia ini, kan nanti kalau ketahuan gimana? Kalau si psikopat kan dia tuh biasanya kan psikopat tuh cerdik kan, bisa jadi dia tuh ya sengaja mau buat polisi itu bingung. Jadi dia kan, kalau kalian suka ya, dan kalau kalian lebih suka yang mana spekulasinya, kalian bisa komen di bawah aja ya guys. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye. Assalamualaikum.